Kemarin kita udah bahas tentang kabel solderless. Cara pasang iFview Creator, cara pasang Nordilab. Mungkin kurang lebih sama. Tapi ada pertanyaan juga biasanya, kabel solderless merek lain apakah semua sama? Nah, ada satu kabel yang lumayan PR masangnya. Cuma begitu udah kepasang dengan benar tuh awet banget, bener-bener kenceng banget. Jadi nggak perlu khawatir kabelnya bakal kendor. Kabel ini mereknya Lava Cable. Lumayan tricky sih pasangnya. Cuma nggak usah khawatir, karena di video ini gue akan kasih tahu caranya biar kalian bisa pasang sendiri juga Lava Cable yang ini. Kita langsung lihat gimana prosesnya. Let's go. Nah, seperti biasa kabel harus siapin dulu. Kalau di sini Lava Cable itu kabelnya beda banget sama yang lain. Dia agak kaku karena dalamnya ada kawatnya. Dan posisinya ya lumayan berbeda dari yang lain. Kalau untuk kepala jacknya dia ada dua macam. Satu yang di bagian ujung sini tuh ada yang agak nonjol, jadi agak tebel, dan satu lagi rata. Jadi emang ada beberapa tipe sih Lava Cable ini. Kalau gue lebih prefer yang rata karena lebih rapet kalau di pedalboard, jadi lebih irit tempat. Nah, Lava Cable ini punya desain yang paling berbeda dari antara lain. Dia nggak pakai baut, jadi nggak perlu obeng untuk pasang. Tapi dia modelnya drat yang sudah ada di capnya. Nah, sekarang kita potong dulu kabel sesuai kebutuhan, ya kan? Kalau udah sesuai kebutuhan, misalkan butuh 5 cm, itu biasakan lebihkan 1 cm untuk kanan kiri, jadi potongnya 7 cm. Habis itu kupas dulu kabelnya nih. Tapi nggak salah-salah nih, di sinilah paling tricky. Jadi lapisan paling luar dikupas sepanjang 12 mm. Lalu akan ada bagian putih yang harus disisain sekitar 3 mm dan bagian kawat tengah sepanjang 3 mm. Sedangkan untuk serabutnya atau groundnya dijadikan satu dan ditekuk ke samping. Kayak gini nih, jadi serabutnya udah gua pelintir gitu kan, jadi rapi. Terus bagian ujung itu yang ada kawat dipotong sepanjang 3 mili lah. Jadi biarin dia sepanjang itu aja. Kalau kepanjangan soalnya bakal nggak connect dengan baik juga. Kependekan pun juga nggak connect juga. Jadi ya emang agak tricky. Nah, ini ada lapisan bagian yang agak warna hitam ini harus dikupas juga. Kalau udah langsung aja colokin ke kepala jacknya. Nah, ini jangan terlalu kencang dulu nih, nggak kayak kabel solderless yang lain yang harus ditekan sekencang mungkin. Cuma ini harus hati-hati. Karena posisinya beda sama yang lain. Kalau di Lava Cable ini, jack itu ada lubang di tengahnya di bagian dalam. Jadi posisi kebalik, kabel yang masuk ke dalam jack, which is itu kawatnya yang masuk ke dalam kepala jacknya. Begitu dimasukin ke kepala jack, pelan-pelan dulu, nanti akan ada suara klik. Nah, itu berarti dia sudah terpasang dengan baik. Baru tekuk ke samping, lalu pasang capnya. Terus sesudah itu kalian lakukan di sisi satunya lagi. Sama dikupas, terus di pelintir-pelintir itu si serabut groundnya, tekuk ke bawah. Baru kupas yang bagian ujung seperti tadi lagi. Sisakan kawat tembaga 3 mm, bagian putih 3 mm, lalu pasang ke kepala jacknya. Dan jangan lupa harus dipastikan kawat tengah pada kabel posisinya lurus. Soalnya kalau nggak lurus kadang-kadang pas kita pasang ke kepala jack itu suka meleset. Akhirnya dia nggak masuk ke dalam tempat yang seharusnya. Nah, ini gue coba tunjukin proses pasangnya. Lapisan hitam ini jangan lupa dikupas juga, karena kadang-kadang suka nyangkut nih. Karena ukurannya kan ngepas banget di dalam kepala jack itu, jadi lebih baik itu dicopot aja. Nah, ini dipas-pasin dulu baru dorong. Nanti akan ada suara klik. Nah, kenapa kabel ground ini gue pelintir gitu kan? Supaya dia emang agak tebel, jadi bisa kena ke dinding pinggir dari jacknya, which is itu yang akan kena menjadi groundnya. Kalau terlalu tebal juga cuma masalahnya jadi agak susah pas masang sih. Jadi ya ukurannya 12 mm itu secara otomatis akan cukup untuk kawat tengah, untuk si lapisan putih juga yang shielding ground dengan tipnya. Lalu groundnya juga pas kita jadikan satu di pelintir begitu juga jadi agak ketebelan. Oke, udah oke banget. Nah, tapi di sini gue juga ada agak gagal masang juga sebenarnya. Jadi kalau kita tes goyangin itu ada yang kendor. Nah, ini dia nih. Ini untung ada kabel tester. Jadi setelah rakit sebelum pasang di pedalboard untuk jumper kabel
dari efek ke efek yang lain, harus tes dulu pakai kabel tester. Pas dites ternyata bener ada yang agak kendor nih. Nah ini sih biasa feeling gue pasti masalahnya di kawat yang tengah ini, karena kan ukuran bolongan di kepala jack itu benar-benar pas dengan ukuran kawatnya. Jadi kalau meleset dikit aja udah nggak sempurna kepasangnya. Emang agak ribet sih, cuma begitu udah kepasang tuh lava cable menurut gue selama ini hampir 13 tahun gue routing tuh emang paling tahan banting gitu loh. Jadi nggak gampang kendor waktu di bawah panggung sana sini, terus hardcase di bagasi suka kelempar-lempar, dia tetap tersambung dengan baik kayak gitu. Jadi ya ada plus minusnya, dimana pada saat ini masangnya mungkin agak sulit, cuma secara maintenance nggak harus lebih sering dicek dibanding dengan solderers yang lain yang pakai baut atau ya yang lainnya lah. Ini kita coba pasang lagi, terus tadi udah gue lurusin juga untuk kawat di tengahnya supaya bisa masuk dengan sempurna di kepala jack. Oke, nah, setelah dites pasang kayaknya sih udah oke. Kita coba lagi. Saran juga untuk yang belum pernah pasang atau belum pernah rakit kabel yang merek Lava seperti model seperti ini, lebih baik misalkan kalian butuh 5 cm, pertama harus lebihin kanan kiri 1 cm supaya ada jarak. Terus lebihin lagi buat apa? Kalau salah masang, jadi kan harus dipotong ulang supaya tetap rapi kan. Jadi kita bisa lebihin kayak 2 cm lagi buat jaga-jaga lah kayak gitu. Nah ini sekarang udah kepasang dengan bener. Buat kalian yang emang membutuhkan bisa dipertimbangkan lagi. Jadi kalian nggak usah bingung lagi dan nggak usah ragu lagi kalau mau pakai lava cable, karena di video tadi itu juga udah jelas banget gimana cara pasangnya. Emang agak susah karena belum terbiasa mungkin, tapi kalau misalkan bingung bisa di play lagi dari awal gimana cara pasangnya. Nah buat kalian yang kayaknya merasa ini kabel buat gua nih, bisa langsung cek dealer-dealer di Jakarta, di Indonesia bahkan, yang udah menyediakan kabel ini. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi kesusahan masang lava cable yang satu ini. Dan semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video.